konteks SDGs 8. Sebelumnya, perkenalkan nama aku. Dan aku. Kalau kita bicara soal Swiss, yang terlintas mungkin coklat, pegunungan, atau jam tangan mewah. Bagaimana bisa sebuah negara tanpa sumber daya alam melimpah dan wilayah yang terkepung daratan bisa punya mata uang yang paling stabil di dunia? Swiss bukan sekedar negara kaya. Mereka adalah definisi dari safe haven economy, yang dimana ketika di tengah badai inflasi global dan krisis utang yang menghantui banyak negara maju, Swiss tetap berdiri tegak dengan tingkat pengangguran yang nyaris nol dan inflasi yang sangat terkendali. Strategi pertama yang diterapkan oleh Swiss adalah kebijakan pajak kompetitif. Namun, ada satu rahasia yang jarang dibahas, yaitu di Swiss, pajak bukan hanya ditentukan oleh pusat, melainkan oleh tiap-tiap kanton atau wilayah yang ada di Swiss. Nah, setiap wilayah yang ada di Swiss ini, mereka tuh saling berkompetisi secara sehat untuk menawarkan tarif pajak yang paling menarik bagi korporasi. Sebagai contoh, di Kanton Zug, mereka menawarkan tarif pajak perusahaan hanya sebesar 11,8%. Bahkan kota besar seperti Zurich, itu mereka juga tetap kompetitif di angka sekitar 19,7%. Lalu, jika dibandingkan dengan rata-rata global yang berada di angka 23% hingga 25%, Swiss jelas-jelas memberikan diskon besar bagi modal untuk menetap di sana. Yang dimana secara ekonomi makro, pajak rendah ini tuh berfungsi sebagai insentif marginal. Yaitu ketika beban pajak rendah, maka tingkat pengembalian investasi atau return of investment menjadi lebih tinggi secara otomatis. Hal ini juga memicu masuknya foreign direct investment yang masif, yang dimana Swiss tidak menarik industri yang murah, melainkan industri yang bernilai tambah tinggi seperti farmasi, bioteknologi, dan teknologi finansial. Kemudian hubungannya dengan SDG 8 yaitu artinya investasi yang masuk itu bukan hanya sekedar angka di bank, tapi juga berubah menjadi kantor pusat global dan pusat riset. Yang artinya dari situ tercipta banyaknya lapangan kerja, tapi bukan hanya banyak, tapi juga berkualitas tinggi dengan gaji yang juga bersaing. Setelah kita bicara soal daya tarik, sekarang kita bicara soal kedisiplinan di tahun 2023. Rakyat Swiss melakukan sesuatu yang radikal. Mereka memasukkan aturan rem utang ke dalam konstitusi negara. Artinya, pemerintah Swiss secara hukum dilarang membelanjakan uang lebih banyak daripada pendapatan yang mereka terima dalam satu siklus ekonomi. Saat negara-negara maju lain tercekik utang hingga 80% bahkan 100% dari PDB, rasio utang Swiss tetap stabil di angka sekitar 40%. Mari kita bedah mekanisme ekonominya. Karena negara jarang menerbitkan surat utang untuk menutupi defisit, maka tidak terjadi perebutan dana di pasar modal. Dalam ekonomi ini mencegah efek crowding out, di mana bank-bank Swiss tetap melimpah, yang secara otomatis menekan suku bunga real ke tingkat yang sangat rendah, bahkan seringkali negatif. Apa sih hubungannya dengan SDGs 8? Perusahaan tidak perlu takut dengan biaya pinjaman yang mencekik. Mereka bisa meminjam modal dengan murah untuk riset, ekspektasi pabrik, dan merekrut tenaga kerja baru. Inilah alasan mengapa sektor swasta Swiss sangat dominan dan inovatif. Jika kita perhatikan grafik dari World Bank ini, suku bunga real Swiss mengalami penurunan drastis dari kisaran 4% pada tahun 2015 dan terus menekan ke bawah hingga menyentuh level mendekati 0% pada tahun 2022. Mengapa bisa serendah itu? Karena dalam teori ekonomi makro ada fenomena yang disebut crowding out effect, yang biasanya jika pemerintah hobi berutang besar untuk membiayai belanja negara, mereka akan berebut dana dengan sektor swasta di pasar modal. Akibatnya, stok uang menipis dan suku bunga pun juga melonjak naik. Namun, di Swiss pemerintahnya mengeram diri, karena utang negara dijaga tetap rendah, yaitu hanya sekitar 40% PDB, artinya likuiditas di bank-bank Swiss tetap melimpah. Nah, mengapa suku bunga real ini bisa ditekan serendah mungkin? Karena tidak ada persaingan perebutan modal antara negara dan rakyatnya. Namun, terdapat lonjakan tajam pada tahun 2020 di grafik ini. Apalagi itu adalah tahun ketika pandemi. Nah, ketika pandemi ini, mengapa justru suku bunga realnya tuh naik? Karena secara makro, suku bunga real sama dengan suku bunga nominal dikurangi inflasi, yang dimana ketika pandemi 2020 terjadi guncangan deflasi sementara. Nah, ketika inflasi turun drastis, bahkan sampai negatif,
Secara matematis, suku bunga real ini akan terangkat naik meskipun bunga di bank tetap rendah. Nah, sekarang mari kita bedah indikator kedua, gross saving atau tabungan nasional. Coba perhatikan garis biru di grafik ini. Di saat banyak negara maju pusing karena rakyatnya terlalu konsumtif atau tabungannya mepet, Swiss secara konsisten menjaga angka tabungannya di atas 30% dari PDB. Secara ekonomi makro, ini adalah dampak langsung dari kebijakan pajak kompetitif. Logikanya sederhana, semakin rendahnya pajak yang diambil negara, semakin besar disposable income atau uang yang tersisa di dompet masyarakat dan kas perusahaan. Karena pemerintah Swiss tidak lapar pajak, masyarakat punya ruang gerak finansial untuk menyisihkan sebagian besar pendapatannya ke tabungan. Berkat kebijakan debt brake, pemerintah Swiss tidak punya tumpukan utang yang menggunung. Masyarakat tahu bahwa pemerintah tidak akan menodong mereka dengan kenaikan pajak mendadak di masa depan hanya untuk bayar bunga utang. Rasa aman inilah yang memicu budaya menabung yang sangat kuat. Coba lihat di area tahun 2020 saat pandemi melanda, di banyak negara tabungan nasional anjlok karena orang panik atau kehilangan pendapatan, tapi di Swiss angkanya tetap kokoh di atas 31%. Berdasarkan analisis kami, disiplin fiskal selama bertahun-tahun telah menciptakan buffer yang dimana pemerintah punya cadangan dana untuk stimulus tanpa harus menguras tabungan rakyatnya. Ini adalah bukti nyata bahwa fiskal yang sehat menciptakan resiliensi ekonomi. Terakhir, pada grafik Foreign Direct Investment atau FDI, jika melihat grafik ini, polanya terlihat sangat naik turun. Angkanya melompat dari surplus 25% di 2016, kemudian jatuh ke minus 22% di 2018, hingga mencapai titik terendah di minus 32% saat pandemi 2020. Dalam ekonomi makro, kita harus paham bahwa Swiss adalah global holding hub, yang dimana banyak perusahaan multinasional raksasa yang menempatkan kantor pusat mereka di Swiss karena kebijakan pajak kompetitif tadi. Nah, fluktuasi tajam ini bukan berarti pabrik-pabrik di Swiss mendadak tutup. Angka negatif ini seringkali mencerminkan restrukturisasi keuangan internal perusahaan besar akibat perubahan aturan pajak global atau kondisi pasar dunia. Nah, meskipun grafiknya naik turun, mengapa investor ini tetap kembali ke Swiss? Ya, karena tadi statusnya negara Swiss adalah sebagai safe haven. Jadi, meskipun arus modal keluar masuknya berbentuk zigzag, fundamental Swiss yang dijaga oleh debt brake tadi memberikan jaminan bahwa aset mereka aman dari resiko gagal bayar negara. Nah, investor asing ini tidak hanya mencari keuntungan jangka pendek, tetapi mereka juga mencari kepastian hukum dan fiskal untuk mengelola aset jangka panjang mereka ini. Nah, dari sini kita juga bisa melihat bahwa kemampuan Swiss untuk pulih dari angka minus 32% di 2020 ini bisa kembali ke arah stabilitas, itu menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Ini juga membuktikan bahwa kombinasi insentif pajak dan stabilitas fiskal berfungsi sebagai jangkar yang mencegah pelarian modal permanen. Sehingga Swiss ini bukan hanya tempat untuk transit uang, tetapi juga ekosistem yang dipercaya oleh modal global. Kemudian hubungannya dengan SDG 8 juga sangat krusial, yang dimana aliran dari FDI ini membiayai sektor-sektor bernilai tambah tinggi seperti farmasi dan teknologi. Meskipun angka fluktuatif di atas kertas, dampaknya di dunia nyata adalah terciptanya ekosistem bisnis kelas dunia yang menyediakan lapangan kerja bergaji tinggi dan mendorong inovasi tanpa henti. Inilah cara kebijakan fiskal Swiss bisa menjaga standar hidup rakyatnya tetap yang tertinggi di dunia. Melalui data tersebut menunjukkan bahwa disiplin fiskal dan insentif pajak adalah dua hal yang tak terpisahkan. Tanpa debt brake, pajak rendah tidak akan cukup untuk menahan krisis karena negara akan kehilangan kredibilitasnya saat badai ekonomi datang. Sebaliknya, tanpa pajak kompetitif, stabilitas anggaran yang dihasilkan debt brake tidak akan menghasilkan pertumbuhan karena tidak ada daya tarik bagi modal untuk masuk. Perpaduan ini menjamin ketersediaan modal jangka panjang bagi pembangunan ekonomi Swiss yang berkelanjutan.
Melalui sinergi ini, Swiss berhasil mewujudkan target SDG 8, yaitu Decent Work and Economic Growth, secara nyata melalui 3 pilar utama. Nah, yang pertama ada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan atau sustained growth, yaitu melalui disiplin debt break, uang yang menjaga suku bunga real tetap rendah atau mendekati 0% secara makro. Ini memastikan napas ekonomi tetap panjang karena pengusaha memiliki akses modal yang murah dan stabil untuk terus berinovasi tanpa beban utang yang mencekik. Yang kedua adalah produktivitas dan investasi atau economic productivity, yang dimana pajak kompetitif mendorong perusahaan mengalokasikan keuntungan mereka untuk riset dan pengembangan ketimbang membayar beban fiskal yang berat. Hal ini terlihat dari grafik FDI yang dinamis, yang dimana modal global terus mengalir ke sektor-sektor produktif yang ada di Swiss. Lalu yang ketiga dan yang terakhir, pekerjaan layak dan upah tinggi. Karena kebijakan fiskal, Swiss menarik industri bernilai tambah tinggi seperti farmasi dan teknologi finansial. Lapangan kerja yang tercipta akan menghasilkan pekerjaan berkualitas tinggi atau high skilled job dengan standar upah yang menjamin kesejahteraan hidup masyarakat.